Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 5, saya Nur Hikmah selaku moderator dan teman-teman saya Purnama, Hikmah, Muhammad Fikramsyah, dan Akbar Asril. Kami akan membahas materi penyusunan laporan keuangan dasar yang akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya. Akuntansi adalah proses sistematis mencatat, mengelompokkan, dan menyajikan transaksi keuangan secara berkelanjutan agar terdokumentasi dengan baik. Adapun 3 poin, yang pertama meliputi pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan keuangan. Yang kedua, memberikan informasi penting kondisi keuangan usaha. Yang ketiga, dimanfaatkan oleh pihak internal, manajemen pemilik, dan eksternal, investor, kreditur, dan pemerintah. Nah, di sini saya akan membahas tentang peran akuntansi dalam lembaga syariah. Di dalam lembaga syariah, akuntansi memiliki peran yang lebih luas karena tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sarana pengawasan agar seluruh transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Akuntansi syariah menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, serta keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya akurat tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual. Yang pertama, akuntansi syariah berlandaskan pada nilai kejujuran, keadilan, dan transparansi. Yang kedua, setiap transaksi harus terbebas dari riba atau bunga, gharar, dan masyir. Yang ketiga, digunakan dalam berbagai lembaga seperti bank syariah dan lembaga keuangan Islam lainnya. Kemudian, saya akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan konsep fundamental yang menjadi landasan dalam seluruh proses pencatatan keuangan. Persamaan ini menunjukkan bahwa seluruh harta yang dimiliki perusahaan berasal dari 2 sumber utama, yaitu kewajiban dan modal. Dengan memahami persamaan ini, seseorang dapat mengetahui bahwa setiap transaksi memengaruhi posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang pertama, persamaan dasar. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Nah, aset merupakan seluruh harta yang dimiliki perusahaan, baik berupa uang maupun barang. Kemudian liabilitas adalah kewajiban atau utang yang harus dibayar kepada pihak lain. Kemudian yang ketiga, ekuitas adalah modal yang dimiliki oleh pemilik usaha seperti setelah dikurangi kewajiban. Kemudian yang terakhir, setiap transaksi akan memengaruhi keseimbangan persamaan ini. Baiklah, saya akan membahas tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah rangkaian tahapan yang dilakukan secara sistematis dan berulang dalam setiap periode akuntansi. Proses ini dimulai dari pencatatan transaksi hingga menghasilkan laporan keuangan yang lengkap. Setiap tahapan memiliki peran penting untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan akurat, relevan, dan dapat dipercaya oleh pengguna informasi. Yang pertama itu, proses dimulai dari identifikasi transaksi yang terjadi dalam kegiatan usaha. Yang kedua, transaksi dicatat dalam jurnal secara kronologis sesuai waktu kejadian. Yang ketiga, data dipindahkan ke buku besar untuk dikelompokkan berdasarkan akun. Yang keempat, disusun neraca saldo untuk memastikan keseimbangan antara debit dan kredit. Dilakukan penyesuaian agar data lebih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya adalah penyusunan laporan keuangan dasar.
Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi dan kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan ini sangat penting karena menjadi sumber informasi utama bagi pihak yang berkepentingan untuk menilai keberhasilan usaha mengambil langkah selanjutnya. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi menunjukkan pendapatan dan beban sehingga dapat diketahui keuntungan atau kerugian. Yang kedua, neraca menyajikan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada waktu tertentu. Yang ketiga, laporan perubahan modal menjelaskan perubahan jumlah modal selama periode berjalan. Yang terakhir itu laporan arus kas menunjukkan aliran kas masuk dan keluar perusahaan secara rinci. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi yang dimana materi yang pertama adalah analisis laporan keuangan. Sebenarnya analisis laporan keuangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi lebih dalam suatu keuangan dari perusahaan. Nah, tujuan untuk melakukan kegiatan ini agar pihak manajemen maupun dari pihak luar dari perusahaan mampu mengetahui kesehatan dan stabilitas keuangan suatu perusahaan, dan di mana hal ini dapat menentukan kegiatan apa atau strategi apa yang akan diambil perusahaan di masa yang akan datang sehingga strategi yang diambil akan menjadi tepat. Dan juga di analisis laporan keuangan ini ada 3 hal yang cukup penting yang harus kita bahas. Yang pertama adalah rasio likuiditas, yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang dalam jangka pendek. Yang kedua itu rasio profitabilitas, yaitu digunakan untuk menghitung atau menilai suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Lalu yang terakhir yaitu rasio solvabilitas, yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi atau melengkapi utang dalam jangka panjang atau kewajiban dalam jangka panjang. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kesehatan dan stabilitas dari keuangan suatu perusahaan. Kemudian di poin yang berikutnya itu adalah kesalahan dan pencatatan koreksi. Nah, dalam pencatatan akuntansi itu sering terjadi yang namanya kesalahan dalam mencatat suatu jumlah atau suatu data yang akan dimasukkan ke dalam jurnal, dan di mana mungkin dalam proses pencatatan tersebut akuntan itu mungkin terjadi kekeliruan, ketidakfokusan, ataupun ada kesalahan dalam mencatat. Nah, beberapa kesalahan yang sering terjadi itu adalah salah jumlah, salah akun, dan juga mungkin ada beberapa transaksi yang sebenarnya belum tercatat. Nah, dalam beberapa kasus tertentu itu biasa digunakan metode yang namanya jurnal pembalik, yang dimana ini bertujuan untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ada. Kemudian tujuan dari mengkoreksi ini sebenarnya adalah sangat-sangat mendasar teman-teman, yaitu untuk menjaga keaslian atau menjaga keandalan dan menjaga keakuratan dari jurnal-jurnal ini, atau menjaga keakuratan laporan keuangan ini sehingga masih terus dapat diandalkan. Baik, di poin yang terakhir yaitu nilai-nilai etika dan prinsip syariah dalam akuntansi. Akuntansi tidak hanya berhubungan dengan angka saja, tetapi juga harus berlandaskan dengan nilai-nilai dan etika prinsip dalam syariah. Nah, hal ini bertujuan agar setiap informasi yang disajikan di dalam akuntansi itu bersifat jujur, adil, dan dapat dipercaya. Nah, beberapa nilai-nilai yang tercantum di dalamnya yaitu yang pertama, menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap pencatatan dan pelaporan keuangan. Yang kedua, menjaga amanah dan tanggung jawab dalam informasi yang disajikan dalam informasi keuangan. Yang ketiga, mengedepankan transparansi agar tidak tercipta yang namanya keraguan. Lalu, menegakkan keadilan dalam setiap transaksi. Yang terakhir, memastikan aktivitas terbebas dari riba, gharar, dan masyir. Terima kasih.